Kepikiran nggak sih kalau tubuh kita itu sebenarnya punya semacam layanan bersih-bersih internal? Canggih banget loh. Program ini kerja nonstop buat mastiin sel-sel kita itu tetap sehat dan berfungsi maksimal. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas proses super keren ini yang namanya otofagi. Coba deh bayangin, setiap sel di tubuh kita itu ibarat rumah yang super sibuk. Nah, sama kayak rumah kita, lama-lama pasti numpuk sampah kan? Pertanyaannya, terus diapain tuh semua sampah seluler yang berantakan itu? Sampah ini bukan sembarang sampah loh. Ini tuh kayak bagian-bagian mesin yang udah rusak, protein yang udah usang, komponen yang nggak berfungsi lagi. Kalau dibiarin, ini semua bisa bikin fungsi sel jadi macet. Persis kayak perabotan rusak yang menuhin rumah sampai kita susah gerak. Tapi, kerennya tubuh kita tuh nggak tinggal diam. Dia punya solusi bawaan yang super canggih. Sebuah proses alami yang begitu pentingnya sampai penemuannya diganjar hadiah Nobel. Oke, sekarang ayo kita selami lebih dalam lagi. Sebenarnya autophagy itu apa sih? Dan gimana ceritanya para ilmuwan bisa nemuin proses ini? Namanya emang kedengeran agak serem ya, memakan diri sendiri. Tapi tenang, ini bukan horor kok. Justru ini proses yang super terkontrol dan berguna banget. Jadi autofagi ini pintar, dia milih-milih mana komponen yang udah nggak guna atau rusak, terus didaur ulang jadi energi baru atau bahan bangunan buat sel. Keren kan? Dan pemahaman kita soal ini tuh nggak datang dalam semalam. Prosesnya panjang, mulai dari istilahnya yang muncul di tahun 60-an, terus ditemukannya gen-gen kunci di tahun 90-an, sampai puncaknya di tahun 2016. Saat itu, Yoshinori Ohsumi dapat Nobel karena beliau berhasil memetakan cara kerja mesin daur ulang seluler yang luar biasa ini. Nah, sekarang gimana persisnya mesin pembersih ini bekerja di dalam sel kita? Coba bayangkan sebuah sistem manajemen sampah kota yang super efisien, tapi ukurannya mikroskopis dan ada di setiap sel tubuh Anda. Prosesnya kira-kira ada 4 langkah utama. Pertama, ada semacam membran yang mulai mengepung sampah-sampah seluler. Kedua, membran ini nutup rapat, jadi kayak kantong sampah. Namanya autofagosom. Ketiga, kantong sampah ini diantar ke pabrik daur ulangnya sel, yaitu lisosom. Dan terakhir, di dalam lisosom itulah semua sampah tadi dipecah-pecah jadi bahan mentah berharga yang siap dipakai lagi. Bener-bener efisien, nggak ada yang terbuang. Oke, ini nih bagian yang mungkin paling Anda tunggu-tunggu. Kalau proses ini bagus banget, gimana dong cara kita mengaktifkannya? Gimana caranya kita menekan tombol otofagi di tubuh kita sendiri? Ternyata penelitian menunjukkan ada 2 cara utama yang sangat ampuh dan bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pembatasan kalori, biasanya lewat puasa. Dan yang kedua adalah olahraga. Ya, 2 hal ini ngasih semacam stres baik ke tubuh kita, yang kemudian jadi sinyal buat mulai bersih-bersih lewat autophagy. Untuk puasa sendiri, ada banyak metodenya. Anda bisa pilih yang paling pas buat Anda. Ada yang namanya puasa selang-seling, ada juga diet 5-2 yang cukup populer. Jadi, 5 hari makan biasa, 2 hari kalorinya dibatasi banget. Atau yang juga banyak dilakukan adalah makan terbatas waktu. Misalnya cuma makan di rentang 8 jam setiap hari. Intinya sama, kasih jeda buat tubuh kita dari mencerna makanan terus-menerus. Selain puasa, jangan lupakan olahraga. Olahraga itu pemicu autofagi yang hebat juga loh, terutama untuk otot kita. Saat kita olahraga, proses ini bantu banget buat membersihkan bagian-bagian otot yang rusak dan menjaganya tetap sehat dan berfungsi secara optimal. Oke, kita udah tahu cara menyalakannya. Sekarang, hasilnya apa? Apa aja sih manfaat nyata yang kita dapat dari mengaktifkan program daur ulang internal ini? Manfaatnya tuh banyak banget dan saling berhubungan. Waktu kita puasa, autofagi ngasih energi cadangan. Tapi lebih dari itu, proses ini juga membuang komponen sel yang rusak yang diyakini jadi salah satu kunci buat memperlambat penuaan. Dengan mengurangi sampah ini, autofagi juga bantu meredakan peradangan, menjaga kesehatan otot, dan bahkan bisa melindungi kita dari berbagai penyakit kronis. Tapi ada satu hal penting yang harus diingat. Sama seperti banyak hal lain di biologi, kuncinya adalah keseimbangan. Autofagi ini bisa jadi pedang bermata dua. Jadi poin krusialnya adalah proses ini harus diatur dengan tepat.
Para ahli juga menekankan hal yang sama. Autofagi itu pada dasarnya adalah respons adaptif. Dalam kondisi yang pas, dia melindungi sel. Tapi kalau berlebihan atau nggak terkendali, dia justru bisa berbalik memicu kerusakan sel. Nah, kerumitan ini paling jelas terlihat kalau kita bicara soal kanker. Di tahap awal, autophagy bisa jadi pahlawan. Dia bersih-bersih sel yang berpotensi jadi kanker. Tapi, kalau tumornya sudah terlanjur terbentuk, sel kanker yang licik ini justru bisa membajak proses autophagy untuk bertahan hidup dari gempuran pengobatan kayak kemoterapi. Jadi, pesannya jelas. Mengaktifkan autofagi secara berkala, misalnya lewat puasa atau olahraga, itu sangat bermanfaat. Tapi kalau berlebihan dan terus-menerus, bisa jadi bumerang. Keseimbangan itu segalanya. Pada akhirnya, dengan memahami autophagy kita jadi punya kendali lebih. Alat untuk permajaan seluler itu ternyata ada di tangan kita sendiri. Jadi pertanyaannya bukan lagi bagaimana, tapi kapan Anda mau memulainya. Kekuatan luar biasa ini sudah ada di dalam diri Anda.